Ketua, ini kan mengingat konferensi PWI Sumut sudah mau dekat. Artinya kan tentu ada persiapan. Untuk ini kan apa motivasi ketua sehingga terjun kepada calon ketua PWI Sumut? Ya, terima kasih Pak Khalil. Motivasi kita pertama adalah merupakan doktrin. Kita ini sebagai warga Nahdien berkewajiban untuk membesarkan NU lintas apa saja, baik dia sebagai anggota, sebagai pengurus, sebagai ketua, itu harus kita lakukan. Untuk hari ini saya sebenarnya ingin mengabdi di NU itu yang paling fokus perhatian saya adalah ingin membangun NU itu secara total, secara utuh, tidak separuh-separuh. Artinya, pertama infrastruktur NU itu harus hidup, banomnya harus hidup, lembaganya harus hidup, dan mengurus NU itu udah single factor, jamaah, namanya jamaah. Sebagai pimpinan itu, memanage harus dengan baik, memberdayakan semuanya. Misalnya, apa tugas lembaga dakwah, lembaga perekonomian, LASNA, lembaga yang menangani soal RMI, ini diberdayakan. Jadi itu begitu besarnya lembaga dan badan itu harus kita hidupkan. Maka target saya, kalau saya diberi kepercayaan untuk mengurus itu, target pertama saya itu adalah di 100 hari itu seluruh badan sudah harus terbentuk, seluruh lembaga sudah terbentuk. Di bulan berikutnya itu harus bergerak, tidak hanya sekedar di atas kertas. Dan sebagai ketua NU itu tidak boleh sebagai single factor, kita harus membangun semuanya bermusyawarah. Seluruh masalah, misalnya yang menangani, siapa yang menangani politik, siapa yang menangani ekonomi, siapa yang menangani misalnya les bumi, siapa yang menangani pesantren, siapa yang menangani soal-soal bencana alam. Itu harus ada orang yang tidak seluruhnya nanti saya yang buka acara di RMI, saya juga yang buka acara di Batsu Masail, saya juga yang apa itu nggak betul. Yang betul itu seluruh ketua itu diberdayakan. Potensinya besar. Sumatera Utara cukup besar potensinya. Tinggal bagaimana kita merajut. Seluruh potensi bisa kita gerakkan. Sebagai itu kan ditunggu orang fatwanya. Tentu memang misalnya setiap Jumat itu saya tidak boleh harus memberikan pencerahan. Dan seluruh pengurus NU itu kita harus melakukan itu. Sehingga seluruh segmen garapan itu bisa kita laksanakan. Soal politik, ini kan harus dikelola dengan baik. Bukan harus dihindari, bukan harus uring-uringan. Antara NU dengan politik ini harus dikelola dengan baik, tidak saling memperalat, tapi saling menempatkan posisinya pada makomnya itu. Nah, itu yang menjadi motivasi saya memberdayakan seluruh struktur organisasi itu. Jadi pengurusan yang sebelumnya menurut ketua macam mana? Pengurusan yang sebelumnya itu sudah bagus lah. Tapi perlu ada pembenahan. Pembenahan itu pemberdayaan. Sebagai pimpinan kita harus sistem delegation, pendelegasian, bukan sistem take over. Saya tidak harus mengambil seluruh kekuatan itu saya ambil berada di sentuh saya, tidak. Justru memang permusyawaratan harus didominasi dalam permainan. Kan ketua bilang pengabdian, kan ketua ini juga udah pengabdian dulu istilahnya di IKA, apalagi saat ini kan komisaris. Bagaimana mengapa kan NU nanti? Pengabdian ini kan begini, pengabdian ini kita kan harus mengabdi dalam hal di mana kecolongan, di mana yang dibutuhkan itu. Di barat permainan sepak bola, kalau lini tengah itu lemah, ya harus masuk di lini tengah itu. Atau kalau kipernya lemah, kipernya itu berkuat. Dan seluruhnya tidak seorang kapten yang bawa dari kiri ke kanan, tapi dalam permainan ini tugas kiper apa, tugas striker apa, tugas pemain depan apa. Ini yang harus diberdayakan. Bola itu satu, tapi yang mengelola bola itu banyak orang.
Tidak kita kiper, tidak kita backnya, tidak apa. Dan orang-orang yang bekerja di situ memang orang-orang yang potensial, tidak yang manut. Kalau yang manut itu saya berarti terjerumus. Lihat saja kalau misalnya saya terpilih sebagai ketua ini, jika saya itu hanya memanfaatkan orang-orang dekat saya itu, berarti saya sedang berada ke arah jurang. Tapi seluruh orang yang setuju atau tidak setuju, sepanjang dia ingin membangun NU, itu harus bisa diatur dulu. Terkait komunikasi ketua kayak apa? Cabang-cabang NU cuma sekarang sampai saat ini. Cabang-cabang, sebenarnya kalau cabang-cabang, komunikasi kita mulai dari Muktamar Jombang, itu kita rawat mereka. Kita rawat dalam artian sebagai sama-sama warga Nahdien, hak-hak mereka kita hargai. Maka ini kan dalam hal mengelola organisasi harus lagi relax, enjoy. Tapi seluruh segmennya harus kita garap. Masa bahkan sudah menjelang ratusan tahun NU, masa strukturnya tidak hidup? Dulu saya masih anak-anak, saya pernah dengar namanya Les Bumi. Les Bumi itu kalau nggak salah Bang Ucok itu masuk anggota Les Bumi. Artinya pada puluhan tahun yang lalu sudah ada hidup. Sekarang kita mau lihat seni siapa yang menggarap, olahraga siapa yang menggarap, hukum siapa yang menggarap. Masa kalau kita bermasalah hukum, masa harus cari advokat lain? Masa di NU tidak ada? Itu yang harus kita hidupkan, organnya itu hidupkan. NU itu jangan dibuat lumpuh. Artinya kaki juga harus produktif, telinga, mata, tangan, semua itu bekerja, berjalan. Tidak itu kepala, itu kaki, itu semuanya. Terakhir ketua, harapan ketua lah kait apa ini nanti PNU Sumut ini. Ya, harapan saya semuanya ya dilaksanakanlah konferensi dengan baik, dicari semua. Konferensi itu harus dijadikan sebagai wadah menjalin silaturahmi. Yang darinya sudah jam tidak komunikasi, begitu ada konferensi berkomunikasi dengan baik, bertemu di konferensi. Mandeling Natal, Langkat, Binjai, Asahan, Tanjung Balai, ini semuanya bertemu di konferensi dalam hal membangun silaturahmi, tidak bertemu dalam situasi panas gitu. Jadi harapan saya seluruhnya warga Nahdien harus hidup dan harus bersama-sama enjoy, happy di dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Mudah-mudahan NU ke depan insya Allah akan lebih baik.